Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Reslinawati Huta Galung dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, anak ibu, sebelum kita mempelajari tentang menyimpulkan isi teks eksposisi, adapun tujuan dari materi hari ini yaitu diharapkan kamu mampu menyimpulkan isi teks eksposisi yang berupa artikel ilmiah populer dari surat kabar dan majalah berdasarkan gagasan-gagasan yang didengar dan dibaca. Oke, anak ibu, kita lanjutkan. Materi menyimpulkan isi teks eksposisi terdapat dalam bukumu pada halaman 67. Silakan anak ibu dibuka bukunya halaman 67. Nah, yang pertama, gagasan umum sebagai dasar penyimpulan teks. Kamu telah mengetahui bahwa teks eksposisi memiliki bagian yang disebut dengan rangkaian gagasan. Pada umumnya, bagian tersebut berada di antara tesis dan penegasan ulang. Rangkaian gagasan dalam teks eksposisi ada yang berupa gagasan umum dan gagasan khusus. Nah, gagasan umum disebut juga dengan gagasan utama atau ide pokok, yaitu merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembang suatu paragraf. Keberadaan gagasan umum suatu teks atau paragraf dapat diketahui setelah membaca teks itu secara keseluruhan, atau disebut juga dengan membaca intensif ya anak ibu. Nah, namun tidak sedikit pula paragraf yang menempatkan gagasan umumnya pada kalimat pertamanya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di dalam jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan umumnya. Oke, kita lanjut anak ibu. Gagasan umum biasanya akan disertai gagasan-gagasan khusus. Gagasan khusus ini disebut juga dengan gagasan penjelas. Nah, tujuan dari gagasan penjelas ini berfungsi untuk menjelaskan dari gagasan umum atau disebut dengan perincian dari gagasan umum. Itu dia gagasan penjelas ya anak ibu. Nah, kita perhatikan contoh cuplikan teks di bawah ini. Bisa kamu lihat di dalam buku halaman 68 ya nak. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia sudah benar-benar memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan. Nah, ini berlanjut ini ya, anak ibu ya. Ini hanya cuplikannya saja yang ibu ambil. Nah, kalau kita perhatikan contoh itu, kita lihat di sini gagasan umumnya yaitu yang bercetak tebal. Kondisi hutan Indonesia sudah benar-benar memprihatinkan. Kita lihat terdapat pada kalimat pertama ya, Nak Ibu. Nah, sedangkan kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas, yaitu menjelaskan dari gagasan umum tersebut atau perincian dari gagasan umum ini. Kita lihat di sini kalimatnya, kondisi hutan Indonesia sudah benar-benar memprihatinkan. Nah, di dalam gagasan penjelas
dijelaskan bagaimana kondisi yang memprihatinkan itu. Nah, kamu perhatikan di sini kalimat selanjutnya. Nah, Ibu, oke, itu dia gagasan umum dan gagasan penjelas. Nah, yang perlu kamu ingat, gagasan utama terletak pada kalimat utama. Ingat ya, gagasan utama terletak pada kalimat utama. Sedangkan kalimat utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, diingat itu ya anak ibu. Oke, kita lanjutkan. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Nah, berdasarkan letak gagasan umumnya, paragraf dibagi menjadi 3 ya anak ibu. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Oke, yang pertama, paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Dalam video pembelajaran minggu lalu, Ibu sudah singgung, yaitu tentang paragraf deduktif, atau disebut juga dengan paragraf umum khusus. Nah, paragraf deduktif ini merupakan suatu paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Ingat ya anak ibu, umum khusus. Berarti gagasan umumnya terletak di awal atau kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Nah, kita perhatikan contohnya. Dalam bukumu halaman 72 ya, industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas, serta menghasilkan devisa bagi negara. Nah, dalam paragraf ini diperlihatkan bahwa kalimat pertama merupakan kalimat yang mengandung gagasan umum. Nah, di sini sudah Ibu buat cetak tebal. Jadi pada kalimat pertama ini merupakan gagasan umum. Kalimat tersebut merupakan dasar atau induk dari perumusan gagasan yang ada di bawahnya. Nah, ini kalimat selanjutnya disebutlah ini dengan gagasan penjelas. Oke anak ibu, jadi apabila suatu paragraf itu terdapat di awal gagasan umumnya, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf deduktif. Oke, kita lanjut. Paragraf yang kedua, paragraf induktif. Tadi kita sudah mempelajari bahwa paragraf deduktif, gagasan utamanya atau gagasan umumnya berada di awal. Nah, paragraf induktif ini merupakan kebalikan dari paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan suatu paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Nah, biasa ini disebut dengan simpulan ya, nah Ibu. Kalau kamu masih ingat video pembelajaran minggu lalu, sudah ada Ibu singgung ini. Paragraf induktif ini disebut juga dengan paragraf khusus umum. Nah, kita perhatikan contoh terdapat dalam bukumu halaman 73 ya. Gerakan pecinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di kalangan remaja.
Tidak sedikit perkumpulan pecinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA, maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Nah, kalau kita perhatikan di dalam paragraf tersebut, dengan jelas mengungkapkan gagasan bahwa remaja tidak selalu bernilai negatif. Berada di akhir paragraf. Nah, berarti kalimat-kalimat sebelumnya merupakan kalimat penjelas. Di dalam kalimat paragraf induktif ini diawali dengan kalimat penjelas atau gagasan penjelas, lalu diakhiri dengan gagasan umum atau disebut dengan simpulan. Nah, paragraf yang ketiga merupakan paragraf campuran. Nah, apa itu paragraf campuran? Campuran berarti di situ campuran dari deduktif dan induktif, yang artinya paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir pada paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan pada kalimat pertama. Berarti anak ibu, ada sangkut paut atau benang merah dari gagasan yang ada di awal dan di akhir, yang mana pada kalimat terakhir itu merupakan penegasan dari kalimat pertama. Oke, kita langsung perhatikan contoh berikut. Silakan anak ibu dibuka halaman 73 ya. Saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Memang masalah himpitan ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu memaksa rupiah menguat. Akan tetapi, biarkan mekanisme pasar menemukan keseimbangannya. Pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap nilai tukar yang ada dengan mendorong industri-industri yang mampu bertahan pada nilai tukar yang ada, yakni sektor agrobisnis. Bagi sektor agrobisnis, semakin melemah rupiah, asal stabil akan membaik. Apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Nah, kalau kita perhatikan di dalam contoh teks ini, yang mana gagasan utama paragraf tersebut adalah agrobisnis merupakan sektor terpenting bagi bangkitnya perekonomian Indonesia. Gagasan tersebut dinyatakan di dalam kalimat utama, yaitu saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Nah, gagasan tersebut dinyatakan pada kalimat pertama. Setelah diselingi kalimat-kalimat penjelas, nah ini dia kalimat penjelasnya, gagasan tersebut ditegaskan kembali dalam kalimat terakhir, yaitu apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Nah, kalimat terakhir ini
merupakan penegasan dari kalimat pertama. Tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita, ya kan? Nah, kemudian diungkapkan kembali pada kalimat terakhir, yaitu tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Nah, itu dia anak ibu, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Jadi ada 3 ya anak ibu. Oke anak ibu, sampai di sini materi kita. Dan yang akan menjadi tugasmu, ada 2 tugas yang akan kamu kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian dari gagasan umum. Berarti di sini kamu menjelaskan apa itu arti dari gagasan umum ya anak ibu. Kemudian yang kedua, kamu tuliskan dan jelaskan jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Ingat anak ibu, kamu disuruh juga menjelaskan. Jadi jangan asal dituliskan saja, tetapi harus dijelaskan. Ada 3 tadi jenis dari paragraf berdasarkan letak gagasannya ya. Nah, kamu tuliskan, lalu kamu jelaskan. Oke anak ibu, sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga anak ibu bisa memahaminya dan bisa mengerjakan tugasnya. Selamat belajar.